Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jabarudin Nur dari program Studi Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengetahui pandangan mereka mengenai dua isu, yaitu program makanan bergizi gratis dan penyediaan lapangan pekerjaan. Oke, program makanan bergizi gratis atau kita tahu itu ialah MBG, dan penyediaan lapangan kerja menjadi dua isu. Nah, dua isu ini sangat rentan ya, soalnya masih hangat-hangat. Oke, yang sedang dibahas oleh masyarakat, dan keduanya ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Nah, lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai kedua kebijakan tersebut? Berikut hasil wawancara ini. Oke, saya akan meneruskan dengan akan mewawancari seorang mahasiswa. Oke, sebelumnya di sini sudah ada seorang mahasiswa. Oke, sebelumnya memperkenalkan nama Anda terlebih dahulu dan dari prodi mana? Nama saya Aditya Nugraha dari program studi manajemen. Oke, sebelumnya saya ingin mewawancarai saudara tentang adanya poin-poin tentang MBG dan pandangan untuk memperbanyak lapangan pekerjaan itu gimana? Kalau saya sih menurut saya kalau MBG tuh bagus-bagus aja ya sebenarnya. Kalau dari atasnya pemerintah tuh ngasih anggaran benar full, tapi yang perlu dibenahi tuh yang di bawah-bawahnya. Jadi pemerintah yang atas juga yang memberikan anggaran tuh harus memantau kalau anggaran yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan yang di bawahnya itu digunain dengan benar, kayak nggak dikorup. Terus dari segi kualitas makanannya juga dijaga. Sebenarnya MBG itu bagus buat pemenuhan kebutuhan gizi siswa-siswa sekolah ya. Tapi ya itu balik lagi tadi, kalau dari segi anggaran itu harus dipantau mulai dari segi anggaran sama segi kualitas makanan sih, biar nggak terjadi kasus korupsi kayak kemarin yang baru terjadi, sama kasus-kasus keracunan kayak sebelum-sebelumnya yang banyak terjadi itu. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan lebih penting mana MBG daripada kamu harus nyari kerja yang mendesak itu? Kalau bagi saya program MBG itu nggak apa-apa ya, dia bagus buat pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tapi yang lebih bagus lagi itu penyediaan lapangan pekerjaan, karena kalau masyarakat punya pekerjaan yang bagus yang bisa mencukupi ekonomi mereka, berarti sama aja mereka bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka sendiri, bisa memenuhi kebutuhan pendidikan mereka sendiri tanpa harus tanpa harus bergantung kepada ini bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Jadi lebih sejahtera secara mandiri, nggak perlu ngandelin pemerintah terus. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, kalau dua-duanya harus jalan, yang mana dulu menurut kamu? Dan apa dampak kurangnya lapangan kerja buat generasi zaman sekarang kayak Gen Z gitu? Nah itu kayak yang tadi saya bilang, kalau lebih penting mana MBG daripada lapangan pekerjaan, ya jelas lebih penting lapangan pekerjaan. Kayak yang tadi saya bilang, kalau masyarakat kita punya pekerjaan yang layak, yang bagus, yang gajinya mencukupi buat kebutuhan keluarga mereka tuh, jadi kita nggak sepenuhnya bergantung kepada bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi ya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendirilah. Jadi ya intinya itu sih, lebih penting lapangan pekerjaan itu daripada program MBG. Pesan kamu buat pemerintah soal kebijakan buat mahasiswa apa? Kalau pesan saya buat pemerintah, ketimbang buat program pemenuhan gizi itu, daripada yang MBG tadi, lebih baik ini sih anggarannya dialihkan ke pendidikan, biar kita tuh anak-anak sekolah atau mahasiswa kayak kita gini bisa dapat akses pelatihan gratis atau belajar keterampilan tambahan secara gratis. Nah, jadi waktu kita lulus itu kita bukan cuma jadi pencari kerja, tapi kita juga bisa berpeluang buat bisnis sendiri, atau kita dengan kata lain bisa jadi yang memberikan lapangan kerja, bukan cuma kita yang nyari kerja. Oh, jadi kalau itu emang mayoritas kan, kalau sekiranya kita udah lulus kampus tuh bingung mau nyari pekerjaan kemana. Nah, terus buat pesan dari saya pribadi juga, tolong ya buat pemerintah dan aparat yang di sana,
tolong memperbanyak adanya sebuah luang untuk kita sebagai mahasiswa, apalagi sudah alumni dari sebuah kampus. Tolong sediakan adanya lapangan pekerjaan. Soalnya kenapa saya soalnya melihat dari statistik itu kebanyakan dari mahasiswa dengan gelar S1 itu mereka setelah keluar dari kampus itu kebanyakan pengangguran, dan itu juga tidak selektif dengan harga yang dibayarkan oleh dia sendiri dengan selama mahasiswa. Oke, sekian dari saya dan terima kasih Mas Adit. Sama-sama Mas Ahmad. Oke, dengan saya ditemani dengan seorang mahasiswa. Oke, sebelumnya saya ingin tahu siapa nama Anda, perkenalkan nama Anda terlebih dahulu. Nama saya Nuriksan Bintang dari Prodi Manajemen. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan sebuah pandangan solusi terhadap adanya MBG dan keterkerjaan untuk bagi sosial masyarakat. Itu pandangan Anda gimana sih pertama-tamanya? Kalau menurut saya mending negara ini tuh memperluas memperluas lapangan pekerjaan daripada harus makanan bergizi gratis untuk anak Indonesia. Oh, jadi pandangan Anda itu adanya memperbanyak sebuah pekerja daripada untuk adanya sediaan makanan bergizi gratis gitu. Ya, Oke, sebelumnya saya ingin tahu dulu sekiranya itu kamu tahu nggak sih MBG yang sekarang lagi berjalan atau tidak? karena kan sekolah-sekolah lagi pada libur ya. Mungkin menurut saya ya lagi pada berhenti operasi juga karena kemarin kan ada yang korupsi besar-besaran tuh, kepala-kepalanya lah pokoknya ya. Mungkin sekarang mereka lagi pada berbenah buat biar lebih biar lebih efisien lah, iya begitu. Oke, untuk poin kedua, sebelumnya dibanding MBG, untuk cari kerja itu yang lebih susah atau untuk mendesak untuk adanya peluang gitu, misalkan kayak lebih memayoritaskan mementingkan MBG atau pekerjaan? Ya seperti saya yang sudah bilang tadi, mungkin lebih memperluas lapangan pekerjaan saja daripada harus mempertahankan operasi MBG tersebut, karena ya banyak banget pengangguran di Indonesia ini sekarang tuh. Oh, jadinya tuh lebih memayoritaskan ya, meskipun itu juga kalau sekiranya ada kekurangan banyak lapangan pekerjaan itu harus dipertamakan dahulu gitu untuk sebuah lapangan pekerjaan. Oke, baik, saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya. Oke, nah di sini program MBG menurut opini pandangan Anda itu berdampak nggak sih untuk ke masyarakat, kayak sekiranya kayak pelajar gitu yang belum sempat sarapan di pagi hari ataupun saudara-saudara kita yang tertinggal di pelosok sana? Ya menurut saya sih berdampak sebenarnya. Ya mungkin juga banyak anak-anak yang butuh makanan untuk biar lebih fokus dalam belajarnya, tapi menurut saya karena operasionalnya yang begitu, banyak juga anak yang keracunan, banyak juga korupsi dari orang atasnya lah yang mengurus itu ya. Jadi mungkin lebih baik menurut saya MBG tuh sebenarnya nggak apa-apa ada, cuman kayak lebih dibebenahi lagi lah itunya. Di reschedule. Ya pokoknya itu lebih dibebenahi lagi lah pengurus-pengurusnya atau gimananya gitu, agar agar tidak terjadi lagi tuh anak-anak yang keracunan lagi atau orang-orang yang korupsi lagi atau makanan perbasi banyak kan. Ya dia Oke, sebelum penutupan saya ingin menanyakan kepada saudara, pesan untuk pemerintah itu buat pembenahan dari MBG sama buat ketersediaan lapangan pekerjaan itu gimana? Menurut saya sih MBG nggak apa-apa kalau mau tetap lanjut juga. Ya mungkin lebih dibenahin lagi lah sistem operasionalnya gimana, sama orang di atasnya tuh gimana biar nggak terjadi korupsi lagi lah gitu. Pokoknya itu sama, karena kan banyak juga pengangguran sekarang, mungkin lebih diperluas lagi lapangan pekerjaannya.
Dah, gitu aja sih kalau menurut saya. Oh, oke, mungkin cukup sekian ya. Ntar kita akan next time lagi bersama saudara kita. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya bersama dengan salah seorang perwakilan dari masyarakat, dengan Bapak siapa? Tantowi. Dengan Bapak Tantowi. Jadi seperti yang kita ketahui Pak, bahwa di belakangan ini kita sering mendengar kabar yang kurang mengenakan di negara kita, kayak dolar naik, terus kemudian kontroversi tentang korupsi MBG, terus kemudian perbedaan pendapat tentang program MBG. Nah, saya ingin meminta pendapat Bapak gitu, kayak dari program MBG, menurut Bapak itu sebetulnya lebih penting mana antara program MBG atau lapangan pekerjaan gitu Pak? Ya, menurut saya sebagai masyarakat lebih penting lapangan pekerjaan ya. Soalnya untuk kita bekerja biar punya penghasilan kan yang penghasilannya yang cukup memadai. Sekarang kan UMR beda-beda. Dipastikan UMR bisa dinaikkan, bisa itu kita bisa masih kasih makan sama anak, sama itu yang lebih baik lagi gitu. Dan terutama itu bahan pokok BBM diturunkan. Iya. Jadi poin Bapak itu ketika kita punya pekerjaan yang layak, maka kita pun bisa kasih makan sama yang lebih baik gitu. Jadi menurut Bapak ini sebenarnya program MBG ini buat keadaan negara kita yang sekarang ini tepat gak sih Pak gitu? Menurut saya sih kurang ya. Soalnya buat ladang korupsinya udah banyak ini kayaknya ya. Saya setuju Pak. Ya, ladang korupsinya udah kelihatan gede terus semuanya, dari yang orang bilang ompreng gitu kan, kemarin ompreng, macam lah gitu. Itu saya pikir untuk dialihkan ke lapangan pekerjaan sama dana yang bulanan buat rakyat-rakyat yang gitu. Jadi menurut Bapak biar difungsikan yang lebih baik lah, yang lebih kena. Jadi maksudnya MBG penting tapi ada yang lebih penting gitu ya Pak? Ada sebagian penting, ada sebagian yang enggak. Itu wajar lah pro kontra itu. Baik, selanjutnya Pak, menurut Bapak ini sekarang nih kan banyak tuh yang di TikTok itu sering banyak tuh yang ada yang meminta mana nih lapangan pekerjaan nih, 19 juta lapangan pekerjaan nih mana. Tapi ada juga yang membela tuh banyak kok pekerjaan, lu nya aja yang mau nyari. Nah, menurut Bapak itu sebenarnya realita di lapangan pekerjaan itu susah nggak sih Pak di Indonesia sekarang gitu? Tidak susah-susah ya kan. Nah, kita ya harus pemerintah itu yang bikin lebih fokus untuk membuka lapangan pekerjaan yang gampang untuk prosedurnya gitu, nggak terlalu ribet gitu ya kan, sesuai dengan skill-skillnya gitu. Jadi menurut Bapak ini intinya gimana Pak? Sulit apa banyak sebenarnya lapangan pekerjaannya di sekarang nih gitu? Untuk sekarang saat ini dibikin ya susah juga ya. Susah. Ya. Soalnya belum pemerintah belum benar-benar untuk membuka yang benar-benar mengena ke rakyatnya gitu. Iya. Walaupun udah ada kayak istilah program-program pemerintah gitu. Tapi kadang kurang tepat sasaran. Iya, kebanyakan gitu. Nah, baik Pak, selanjutnya itu sekarang nih Pak kan udah mulai kerasa nih dolar naik Pak, itu sangat berasa nggak Pak buat Bapak yang sudah punya keluarga gitu? Oh, ya berasa ya. Sangat berasa Pak. Iya. Bagi yang punya dolar mah enak ya, yang punya dolar gitu kan. Yang punya emas banyak mah enak jual-jual gitu, yang nggak punya emas kan sayang sih. Iya. Lebih baik kayak zaman dulu, zamannya Soeharto kan enak tuh. Oh iya. Siap Pak. Oke Pak, yang terakhir Pak. Jadi kalau misalkan sekarang pemerintah itu misalkan lagi dengerin Bapak nih mau menyampaikan ke pemerintah. Ya, untuk pemerintah ya tolong diperhatikan untuk rakyat yang membutuhkan, rakyat yang di bawah standar penghasilan yang belum cukup, untuk diperhatikan untuk seperti BBM, bahan pokok diturunkan gitu. Baik, dan jadi dimudahkan segala proses prosedur untuk mencari pekerjaan dan terlalu diribetkan. Baik, jadi sudah Pak ya. Terima kasih buat Bapak Tantowi
Jadi intinya liputan dari kami ini adalah sebenarnya MBG itu penting, tapi dilihat dulu bahwa ada yang lebih penting, kayak misalkan tadi lapangan pekerjaan. Ketika orang tua itu punya pekerjaan yang layak, maka mereka pun bisa memberikan makan siang untuk anaknya gitu. Iya betul. Nah, terus kemudian juga selain itu anggaran itu ada yang lebih penting, kayak misalkan orang-orang di timur sana, anak-anak sekolah itu belum akses ke sekolahnya sulit. Kan bisa anggaran MBG itu dialihkan untuk pembangunan jalan supaya anak itu bisa ke sekolah dengan nyaman gitu. Baik, jadi itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.